Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di pelajaran informatika. Kita masih berada di bab 2 yang kelas 9 ya. Kali ini yang kelas 9 lagi nih. Kelas 9 kemarin itu masih di bab 2 berpikir komputasional. Setelah kita kemarin pemanasan ya, ada yang mengantar paket dan juga ada mengantar sama-sama antar paket sih sebenarnya. Oke, Ustaz jelasin lagi kalau informatika ini sebenarnya kita lebih ke arah mengasah logika kita ya, cara berpikir kita tuh sebenarnya tuh. Jadi jangan diambil pusing, yang penting kita bisa memahami dengan mudah suatu permasalahan gitu ya, dan bisa mencari problem solvingnya gitu. Jadi utamanya di informatika ini kita bisa belajar logikanya, bisa meningkatkan IQ gitu kali ya. Jadi berotak seperti Senku, berotak Senku. Oke, kita lanjutkan di sini ada ekspresi dan operasi logika. Oke. Ini sebenarnya mirip-mirip seperti pelajaran kelas 8 ada gerbang logika. Cuman ini sedikit diulang aja ya. Jadi misalnya ada kayak gini ya, suatu rumus lah, anggap aja rumus ini ya. Biasanya kayak kita kan ada angka nih 1 tambah 2 kali 3 gitu ya. Nah, angka-angka ini namanya operan ya. Ini gimana bacanya operan? Nanti kalian cari aja di Google ya, translate. Translate deh. Iya, oke lah. Translate. Iya. Nih, sorry. Operan. Nah, kalian dengar sendiri ya. Operand. Nah, gitulah kira-kira ya suaranya. Oke, operan. Dan yang rumusnya ini operator namanya. Ya namanya operator tuh. Untuk ya gitulah ya. Namanya operator intinya ya. Itu operator tuh. Dan yang angka-angka ini operan. Oke, kita lanjut nih. Di sini ada soal, bisa kalian lihat ada di halaman 32. Eh di sini ada soal menggunakan tipe data boolean ya. Boolean itu nilai true or false atau bisa juga diwakili kayak bahasa biner ya, dia 0 dan 1 gitu. Nah, mungkin misalnya kita langsung aja ya di persoalannya nih. Rara sedang mengunjungi sebuah rumah makan dan dia tertarik untuk memperhatikan hiasan dinding yang ada di ini. Oke, berikut adalah gambar yang dilihat oleh Rara. Jika kotak hitam putih A dan B dikombinasikan, akan dihasilkan kotak hitam putih C. Bisa kalian lihat gambarnya, dari gambar yang A kayak gini menjadi gambar B yang kayak gini. Gambar A dan gambar B menjadi gambar C gitu ya. Nih, berapa banyak kotak hitam yang didapatkan dari kombinasi kotak D dan F, D dan E yang terdapat pada kotak F gini ya. Kita disuruh itu tuh. Nah, kita ini kan nggak dikasih clue apa-apa, nggak dikasih bocoran apa ya, entah clue, entah petunjuk-petunjuk, tiba-tiba disuruh ngubah aja nih, gimana cara yang ngubah F nih. Kita kan di sini seperti yang Ustadz bilang di awal tadi, kita bisa belajar logika lah ya, memahami aja lah ya. Tanpa adanya rumus, anda dikasih soal kayak gini ya. Kalian lihat nih, eh gambar A ya dan gambar B. Bisa jadi gambar C. Gimana lah kira-kira ya? Kita bisa contoh kayak gini deh. Biasanya nih kan kita dipasang-pasangkan gitu ya. Ini percobaan pertama nih, kita mencoba dipasang-pasangkan. Misal nih, kotak yang pertama yang kiri atas, misal bertemu dengan kotak pertama yang B yang kiri atas juga. Jadi putih dan hitam gitu ya. Jadinya putih gitu. Atau kalau tadi kan katanya nih ada petunjuk dikit nih, nilai true dan false gitu ya, pakai boolean atau 0 dan 1. Anggap aja yang putih ini true misalnya ya, yang hitam ini false. Oh, true dan false misalnya. Hasilnya true. Oh, oke, putih dan hitam materinya hasilnya putih. Yang ini yang kotak keduanya nih, hitam dan hitam. Hasilnya hitam. Oke, atau misalnya kita anggap aja ini false ya, misalnya false ketemu false, hasilnya false. Oke, dapat nih dikit nih. Boleh dicatat juga ya, sambil dicatat nih. Terus hitam dan putih hasilnya putih. False dan true hasilnya true. Kok tadi true dan false hasilnya true. Yang ini false dan true hasilnya true. Oh, berarti misalnya
yang ketemunya ini berbeda, hasilnya true gitu kan. Misal putih ketemu hitam, ketemunya hasilnya putih. Terus ada hitam ketemu putih, hasilnya putih gitu ya. Oh, berarti yang kalau misalnya bertemunya berbeda, hasilnya putih gitu. Yang kedua ini misalnya hasilnya sama, hitam ke hitam, hasilnya hitam. Oke, kita cek lagi nih. Yang putih ini ketemu hitam, oh berbeda. Hasilnya putih, mirip dong sama yang kayak ini. Oh, berarti rumusnya kayak gitu nih. Terus cari yang tengah nih. Putih ketemu putih, hasilnya hitam. Nah, dari mana itu? Kira-kira. Oke, kita pahami dulu nih. Oh, putih ketemu putih, hasilnya hitam. Yang ini hitam ketemu hitam, hasilnya hitam gitu kan. Sama kayak yang di atas tadi, hitam dan hitam hasilnya hitam. Oh, dari sini berarti kita sudah agak bisa kepikir ya. Berarti kalau misalnya warna yang berbeda, hasilnya itu putih. Sedangkan warna yang sama ketemunya, hasilnya hitam kayak gitu. Nah, ini kan walaupun kita tanpa adanya rumus, tanpa adanya clue, tanpa adanya petunjuk gitu ya, kita bisa memecahkan masalah gitu. Kita lanjut lagi deh, nanggung nih. Putih dan hitam hasilnya putih, nah, sama kan ya. Tuh, kalau misalnya dia berbeda hasilnya putih. Yang ini juga nih, hitam dan hitam hasilnya hitam. Hitam dan putih hasilnya putih. Ini berbeda nih ya. Oh, berarti dia mainnya kayak gitu nih. Kita dapat polanya, kita dapat pola, pola bagaimana cara mengerjakannya gitu ya. Berarti cara ngebayang ini kita coba pakai cara yang di atas tadi. Misal yang ini putih dan hitam ini ya. Ini bisa nggak di? Nah nih putih dan hitam. Bisa warna? Oke. Putih dan hitam berbeda ya. Berbeda tadi hasilnya putih atau hitam kira-kira. Kalau misalnya berbeda kayak ini nih putih dan hitam. Oh warnanya putih berarti tetap putih. Ini putih dan putih warnanya sama. Oh berarti hitam ini ya. Itu hitam dan putih berbeda. Oh putih. Putih dan hitam tetap putih berarti. Putih dan hitam lagi tetap putih. Hitam dan hitam kita hitamin. Hitam dan putih tetap putih. Hitam dan putih tetap putih. Hitam dan hitam hasilnya hitam. Oh berarti gambar yang F ini cara ngerjainnya sama kayak yang di atas gini kan. Misalnya kita coba pakai cara yang kayak di atas tuh hasilnya kayak gini bakal oh hitamnya di sini dan di sini dan di sini gitu. Kita kalau misalnya ngelihat soal, ngelihat ada ya persoalan lah gitu ya, ada kasus apa gitu ya, jangan langsung pasrah nggak tahu apa-apa gitu ya. Kita coba cari gimana kira-kira cara nyelesainnya. Apalagi ini kita tinggal nyari jalannya aja tuh. Pertanyaannya ada, jawabannya ada. Tinggal kita nyari jalannya aja gimana cara dapetin kayak gini. Nah, itu lebih mudah malah. Gitu ya. Jadi jawabannya nanti misalnya ada latihan kayak gini jawabannya, hitamnya di sini aja. Oke, nah ini ada hubungannya sih sebenarnya sama pelajaran yang kelas 8 kata Ustaz tadi itu yang bagian gerbang logika ya. Ini sebenarnya itu ada namanya tuh ini ya, operator XOR ya. Kalau kita eksklusif OR, kalau kita lihat di kelas sebelumnya gerbang logika, kita kan ada nih belajar OR, ada NOR juga kan, NOR, AND, NaN, dan NOT ya. Nah, yang bagian ini kita nggak belajar kan kemarin itu karena ya menurut Ustaz nggak terlalu banget ya. Ini kita nggak belajar, tapi yang tadi itu, yang ini rumusnya pakai XOR ini, eksklusif OR. Oke, nah nih kita bisa lihat ya kayak not kemarin kita kelas balik dikit ya. Not kemarin itu tinggal dibalik aja ya kalau misalnya dari satu atau true berarti notnya itu ya nol gitu ya. Kalau nol notnya itu satu gitu. Kalau n kalau n atau dan gitu ya. Dia misalnya satu. Kalau dan itu kanan kirinya harus sama-sama satu baru hasilnya satu ya. Kalau misalnya ada nol aja hasilnya nol. Kalau or selagi ada angka satu hasilnya satu pasti. Ini kayak ini nih ada satu kan, walaupun ini pasangannya nol tetap satu. Ini juga nih, walaupun nol kalau ada pasangannya satu dia satu. Nah kalau dia nol nol kan gak ada angka satu baru hasilnya nol gitu. Ini kalau misalnya mau dicoba lagi ya silahkan. Kalau not ini kan dari not n gitu ya, berarti kebalikan dari n. Kalau n tadi harus ada satu dan satu, kalau notnya berarti tinggal dibalik aja nih gitu hasilnya ya.
Bisa kalian baca sendiri. Nah, kita kemarin belajar sampai NOR doang ya. Sedangkan yang terbaru ini itu rumusnya itu namanya exclusive OR. Ini udah Ustaz bikin kok. Nah, nih. Operator AND misalnya true dan true hasilnya true, atau satu dan satu hasilnya itu satu gitu ya. Satu dan nol hasilnya nol. Intinya kalau n tuh contohnya gini, pernah Ustaz jelasin ya. Seandainya ada pilihan ya. Saya suka pisang dan apel gitu ya. Dia harus dua-duanya, jadi harus dua-duanya terpenuhi. Saya mau pisang dan apel gitu kan. Kalau misalnya dia cuman ada pisang doang tapi nggak ada apelnya, dia nggak mau jadinya gitu loh. Contohnya gitu ya. Cuma ada pisang aja nih, nggak ada apel, nggak mau dia, makanya false gitu. Dia maunya harus ada dua-duanya, atau ada pisangnya nggak ada, adanya apel doang, dia tetap nggak mau. Apalagi kalau dua-duanya nggak ada, ya nggak mau pasti dia. Tapi misalnya pisang dan apelnya ada, ini misalnya pisang, ini apel ya, nah dia baru mau gitu. Kalau n tuh itu ya, jadi harus paket n itu. Jadi harus satu dan satu gitu ya, baru hasilnya satu. Kalau or itu kan atau pilihan berarti kan, anggap aja pilihan. Misalnya dia suka pisang dan apel tadi ya, pisang dan apel nih. Ada orang nanya, kamu mau pisang atau apel? Dia kan ini apa namanya, suka semua kan, jadi ya pasti mau dia. Terus ada orang lagi nih nanya, kamu mau pisang atau mau nanas misalnya. Berhubung yang ditanya ini mau sukanya pisang aja nggak suka nanas, dia tetap ngambil kan pisang itu karena pilihan gitu. Nanasnya nggak diambil, tapi dia tetap ngambil pisang gitu. Dia tetap diambil gitu kan. Sampai kayak gitu. Nih ada jeruk, ada apel. Kamu mau yang mana katanya? Or kan namanya pilihan atau pilihan gitu kan. Oh, aku maunya apel aja. Jeruknya nggak suka, masih diambil gitu. Kalau misalnya false dan false kan udah pasti kan kamu mau jeruk atau nanas. Oh nggak mau karena nggak senang dua-duanya gitu contohnya ya. Nah, kalau not itu cuma kebalikan aja. Not kan artinya apa? Bukan ya artinya ya. Berarti misalnya ada nilai dari true, kalau kena operator not dia hasilnya kebalikannya false itu. Nah, yang tadi itu namanya exclusive or. Tadi kan rumusnya kan kalau true ketemu true hasilnya false gitu. True tadi kan kita lambangkan dengan warna kotak putih ya. Maka tadi putih ketemu putih hasilnya yang hitam jadinya kan. Terus yang ini juga nih, false dan false, hitam dan hitam, hasilnya hitam gitu. Nah, ini untuk apa? Nanti kalian pelajarin nanti belajarin nanti aja ya. Intinya kalian tahu dulu ada operasi namanya exclusive or gini. Dan tadi nih misalnya putih ketemu hitam tadi kan hasilnya putih. Yang ini juga ini hitam ketemu putih hasilnya putih sesuai sama yang tadi kan. Nah, putih ketemu hitam hasilnya putih gitu. Oke. Jadi di sini nih pelajarannya nih untuk melatih logika kalian aja ya. Nanti misalnya kalian perlu rumusnya bisa kalian pause aja ini atau bisa lihat di Google juga. Dan sebagai latihan mungkin ya, latihan kalian sendiri karena ini kayaknya udah habis ya materi ini. Dan lanjut di algoritma nanti di video terpisah aja. Ini nggak terlalu panjang. Sebagai latihannya, sorry. Kalian bisa lihat nih. Di sini ada gambar A dan B kayak tadi ya. Oh ini C-nya lupa. Dari gambar kayak gini, hasilnya kayak apa? Dengan ketentuannya putih itu true sama kayak tadi lah ya. Hitam itu false. Bisa silakan kalian coba sendiri sebagai latihan. Seandainya A dan B ini dilakukan operasi yang N, terus juga dicoba pakai OR, dicoba juga pakai HOR gitu. Nah, gitu ya. Oke. Jadi contoh nih misalnya nih pakai operasi N. Putih ini kan true. Ini false ya. Kita lihat nih. N true. Ketemu false, hasilnya false. Oh, berarti kalau misalnya kayak gini, putih ketemu hitam,
hasilnya hitam kan, true ketemu false, hasilnya false. Oh, nanti dihitamin gitu ya. Yang ini misalnya true ketemu true, yang ini oh berarti di sini tetap putih. Ini true ketemu false berarti jadi hitam. Kalau or, kalian coba lihat aja di sini nih. Di sini misalnya ya. True ketemu apa? True ketemu false. Kayak mana nih kalau misalnya pakai operator or? True ketemu false. Oh, hasilnya true. True itu putih, berarti putih ketemu hitam tetap putih gitu. Nanti pas di bagian ini nih, oh hitam ketemu hitam baru hasilnya hitam nanti di sini. Gitu. Nah, dan juga dicoba yang operator XOR ini ya, XOR. Oke, kalau not ini cuma dikembalikannya doang. Oke, silakan dicoba. Ini untuk mengasah logika kalian aja mengenai ekspresi logika, gerbang logika. Ini masih materi gerbang logika sebenarnya. Agak nambah dikit aja ya. Oke, kalau gitu silakan dicoba. Nanti di pause aja videonya. Kalau misalnya kecepatan, bisa diperlambat juga videonya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, thank you. See you, see you.